Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Ridwan Effendi MUD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu di Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Hilda Milatul Haq, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas C. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video monolog sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Ilmu. Kasus yang saya bahas adalah kasus 4, yaitu mengenai perbedaan sikap antar organisasi keagamaan terhadap isu perubahan iklim dan pemanasan global, serta bagaimana filsafat ilmu dapat membantu menjelaskan dan menjembatani perbedaan tersebut. Perubahan iklim adalah tantangan besar bagi dunia modern. Sains menunjukkan bukti nyata bahwa pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Namun, tanggapan dari organisasi keagamaan sangat beragam. Sebagian mengabaikan isu lingkungan karena dianggap mengalihkan dari fokus spiritual, sedangkan sebagian lain aktif menganggap menjaga bumi sebagai tanggung jawab iman. Disinilah peran filsafat ilmu penting untuk memahami keberagaman ini secara mendalam. Secara epistemologi, membahas bagaimana kebenaran diperoleh. Dalam ilmu pengetahuan, memperoleh kebenaran melalui observasi, eksperimen, dan data, sedangkan agama memperoleh kebenaran melalui wahyu, kitab suci, dan tradisi keimanan. Sebagian organisasi keagamaan tidak langsung menerima sains karena bertolak dari sistem pengetahuan yang berbeda. Filsafat ilmu membantu kita menyadari bahwa cara memperoleh kebenaran berbeda-beda dan semua perlu dipahami dalam konteks epistemologisnya masing-masing. Secara ontologi menyoal apa yang ada atau hakikat dari sesuatu. Secara ilmu melihat perubahan iklim sebagai fenomena fisik yang nyata dan terukur. Sedangkan sebagian organisasi agama melihatnya sebagai bagian dari ketentuan ilahi atau bahkan sebagai ujian spiritual. Namun ada juga yang melihat bahwa manusia punya tanggung jawab moral untuk merawat ciptaan Tuhan. Disinilah ontologi sains dan agama bisa saling mendukung, bukan bertentangan. Lalu secara aksiologi membahas tujuan dan etika ilmu. Ilmu seharusnya tidak bebas nilai, ia harus diarahkan untuk kemaslahatan. Organisasi keagamaan yang aktif dalam isu lingkungan memandang bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah dan etika spiritual. Contohnya adalah fatwa lingkungan, gerakan Green Religion atau khutbah Jumat bertema ekologi. Di titik ini, agama dan sains bisa saling memperkuat. Lalu apa solusinya? Apa solusinya agar tidak terjadi benturan? Yang dibutuhkan adalah secara lintas epistemologi agar saling memahami sumber kebenaran masing-masing. Lalu ada kolaborasi lintas sektor, yaitu program lingkungan yang melibatkan tokoh agama dan ilmuwan. Dan yang terakhir ada pendidikan ekoteologis, yaitu penguatan kesadaran ekologis berbasis nilai-nilai agama. Filsafat ilmu menunjukkan bahwa integrasi antara nilai, ilmu, dan iman sangat mungkin diwujudkan secara harmonis. Sebagai kesimpulan, perbedaan respon organisasi keagamaan terhadap isu perubahan iklim dapat dimaklumi melalui pendekatan filsafat ilmu. Filsafat ilmu membantu kita melihat bahwa sains dan agama tidak harus saling bertentangan, melainkan bisa berjalan, berdampingan, dan saling mendukung. Dengan memahami epistemologi, ontologi, dan aksiologi, kita bisa mendorong kolaborasi positif antara ilmuwan dan tokoh agama demi menjaga bumi sebagai amanah bersama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.